Allah nafa'ana bihi bi'ulum fid darin amin. Wa qala Abdurrahman bin Auf radhiyallahu an sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ayyuma imra'atin abasat fi wajhi zawjiha illa qamat min qabriha muswaddatal wajhi. Ayyuma imra'atin, siapa saja dari kalangan wanita abasat fi wajhi zawjiha. Abasat ini bermuka masam fi wajhi zawjiha, di hadapan suaminya. Bermuka masam fi wajhi zawjiha, di hadapan suaminya. Illa, kecuali qamat min qabriha muswaddatal wajhi, nanti dibangkitkan min qabriha, dari kuburnya, muswaddatal wajhi, wajahnya dalam keadaan gelap, dalam keadaan gelap. Ini wanita yang gampang-gampang ngerengut mukanya lelaki, nggak bisa gampang-gampang merengut di hadapan suami, nggak boleh bagi suami. Rasulullah memperingati kepada para istri jangan sampai merengutkan wajah di hadapan suami, bagaimanapun keadaan suami. Jangan sampai. Kalau dapat kagak ridho dari suami, baru hidupnya nggak akan senang tuh perempuan. Hati-hati. Kemudian wa ayyuma imra'atin kharajat min dariha, dan siapa saja dari kalangan wanita, dari kalangan istri, kharajat, keluar, min dariha, dari rumahnya, bi ghairi idzni zawjiha, dengan tanpa izin suaminya, la'anat hal malaikatu hatta tarji', maka si wanita, si istri tersebut dilaknat oleh malaikat hatta tarji'ah, sampai dia pulang. Ai ila baitihi, pulang ke mana? Ke rumahnya. Walaupun dia tadi itu keluar hanya untuk menyewa, menyewa atau meminjam sesuatu, nggak ada darurah. Keluar nih nggak ada darurah. Kalau darurah tuh dikategorikan seperti apa? Kebakaran, itu namanya darurah. Kemudian lagi misalnya banjir, itu namanya darurah keluar. Tapi kalau enggak, tiba-tiba keluar tanpa ada izin dari suami, maka si wanita dilaknat sama malaikat sampai dia pulang ke rumahnya. Hati-hati. Makanya seorang suami nih jangan gampang-gampang kagak ngizinin kalau keperluan sepele. Keperluan sepele, ke warung, ke ini, izinin, kesian dia si bini. Kecuali keluar pengen ke rumah temen, pengen ke rumah saudara, izin, diajarkan. Kalau ke warung, pembelian, belanja, kasih izin. Jangan kagak dikasih izin, kesian kan. Laknat malaikat. Iya. Cuman lebih baik lagi si wanita hatta ke warung dia izin. Itu lebih indah. Kehidupan bagi si wanita tuh di hadapan suaminya indah. Dia nih bini gue paling terbaik dah. Dunia akhirat nggak ada lagi kayak begini. Harus tuh bagi wanita tuh memperhatikan keadaan ini. Untuk apa? Dia yang selamat nanti di dunia. Wafat, kalau kan gitu udah tahu. Di dalam hadis yang sebelumnya dijelaskan sama Nabi, kalau wanita meninggal dalam keadaan dapat ridho suaminya, dia masuk surga, disuruh pilih mau Allah mau pintu yang mana, terserah. Makanya surga nggak gratis, surga nggak gampang, harus perlu adanya mujahadah untuk mendapatkan hal tersebut. Gitu. Kemudian waqala Utsman bin Affan, dan berkata Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku telah mendengar bahwasannya Nabi Muhammad bersabda,
ma kharajatil mar'atu ma kharajatil mar'atun min baiti zawjiha bighairi idnihi illa la'anaha kullu syai'in tala'at alaihi syamsu hatta hitan fil bahri. Tidaklah keluar seorang istri min baiti zawjiha, dari rumah suaminya, dengan tanpa izin dari suami, kecuali si istri dilaknat oleh semua, kullu syai'in, segala sesuatu melaknat untuk perempuan. Tala'at alaihi syamsu, dari mulai terbit matahari, hatta hitan fil bahri, sampai ikan-ikan yang ada di laut, ikan paus, ikan itu melaknat nih. Melaknat si wanita. Ini lebih parah dari yang tadi. Ya, ini lebih parah keadaannya dari yang tadi. Kalau yang tadi malaikat doang, malaikat aja udah parah. Melaknat si istri yang tidak izin keluar dari rumahnya pada si suami. Kalau yang ini kullu syai'in, segala sesuatu yang ada di muka bumi ngelaknat dari perempuan. Baik sampai binatang ngelaknat dari perempuan. Kenapa? Keluar nggak pakai izin. Hati-hati. Biar kata ke warung kalau bisa pakai izin, gitu. Biar nih perempuan kagak dapat laknatnya dari makhluknya Allah. Dari makhluknya Allah. Kalau sampai kena laknat kayak begini, wal iyadzubillah min dzalik, hati-hati. Jadi suami kagak gampang, Jadi suami kagak gampang. Ketika dia mendapatkan laknat, nanti di akhirat kita juga kena dituntut. Hati-hati makanya. Kita punya mulut sebagai laki-laki mesti bisa benar-benar memberikan sesuatu yang terbaik agar hidupnya selamat. Ngeri banget ini. Ini kalau buat penjelasan ini udah sangat amat jelas. Udah sangat amat jelas daripada hadisnya Nabi Muhammad. Dan ini banyak sering didengar juga, baik kalangan wanita, kalangan laki, bahwa dilaknat. Iya tahu dilaknat, tapi masih melakukan. Ini kalau masih melakukan keadaannya, berarti mereka tidak meyakini, atau mereka tadi itu meremehkan sabdanya Nabi Muhammad. Kalau udah meremehkan sabdanya Nabi atau perilakunya Nabi, maka ditakutkan nanti orang tersebut akan meremehkan yang diwajibkan oleh Allah. Kayak sholat sunnah kita remehin, malas-malasan. Nanti kita bakal diberikan ujian, musibah yang lebih besar, kita malas-malasan ngerjain yang wajib. Mesti kita mengerjakan apa yang dikerjakan Nabi. Harus paksa diri kita, biar ada kecintaan kita sama Nabi. Jadi kalau kita ada kecintaan, kita memaksakan dulu nih buat dapat. Tanamkan kecintaan kita sama Nabi, nanti kita melakukan hal-hal yang dilakukan sama Nabi gampang. Gampang. Kalau kita masih ngegampangin, waduh, bahaya juga. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kagak gampangin sunnahnya Nabi. Sampai di sini ada yang perlu dibahas gak? Ya. Kalau seorang istri izinnya udah sampai lokasi mana? Enggak, kadang rumah mertua bang, kadang orang tabu gitu. Jadi bilangnya udah nyampe gitu. Nah, itu kan makanya tadi pembahasannya gimana tadi? Kalau darurat, biar redo. Kalau emang darurat kayak begitu, jauh-jauh hari udah ngomong. Kalau keluar mendadak, orang tua kamu berangkat dah. Telepon setelah sampai nggak apa-apa. Iya, maksudnya berarti kan nggak dilaknat gitu kan ya. Kalau makanya dari awal. Iya, masih kitanya kagak marah gitu. Enggak. Di suami ya. Intinya di suami. Makanya itu kayak gini kan, itu kan kayak darurat buat ngebantuin anak perempuan lagi. Kan begitu. Jauh-jauh hari, kalau ibu butuh bantuan langsung berangkat. Ntar izin pas nyampe nggak apa-apa. Abang izinin dari sekarang. Kapan nanti? Itu. Kan enak tuh kalau udah jauh-jauh hari tuh enak. Jadi nih perempuan berjalannya itu perempuan pun ketika keluar dalam keadaan tenang, dapat ridhonya, malah double pahalanya dibantuin orang tua begitu.
lagi. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.